Kenapa ada orang yang sekali bicara, langsung bikin banyak kepala menoleh? Kenapa kata-katanya bisa lebih tajam dari pisau? Apa karena dia lebih pintar dari kita? Atau karena dia punya ilmu rahasia? Tidak. Dia hanya terbiasa mempertanyakan. Itu saja. Lalu kita merasa teriris, karena selama ini kita terlalu sibuk mengulang apa yang sudah ada. Kita nyaman dengan jawaban instan. Kita senang dengan kata-kata manis, sampai akhirnya muncul seseorang yang mengupas semuanya dengan logika sederhana. Seseorang yang tidak takut membuat orang lain tidak nyaman. Seseorang yang memilih bertanya ketika semua orang sibuk menghafal. Seseorang yang membuat banyak orang resah hanya dengan satu kalimat. Bung Rocky Gerung. Tapi, kenapa critical thinking-nya bisa setajam itu? Critical thinking bukan bakat, bukan anugerah khusus, bukan karunia langka. Itu latihan, itu kebiasaan, itu keberanian untuk mempertanyakan. Masalahnya, kita sering alergi pada pertanyaan. Pertanyaan dianggap gangguan, pertanyaan dianggap kurang ajar. Padahal justru pertanyaanlah sumber dari ketajaman. Rocky Gerung tidak berhenti di permukaan. Dia menguliti, dia membongkar. Dia mengupas sampai ke tulang. Dan itu yang membuat banyak orang tersinggung. Bukan karena dia kasar, tapi karena logikanya mengiris. Ketajaman itu lahir dari latihan panjang. Membaca, mendengar, menghubungkan, peragukan lagi. Bukan membaca untuk menelan bulat-bulat, tapi membaca untuk membongkar, untuk menguji, untuk mencari lubang logika. Dan itu butuh keberanian. Karena mempertanyakan berarti melawan arus, berarti siap dianggap nyeleneh, berarti siap dimusuhi. Kita hidup di negeri yang suka dengan keseragaman. Jangan ribut, jangan beda, sudah ikuti saja. Maka ketika ada yang menolak diam, ia terlihat berbahaya. Padahal yang ia lakukan hanya satu, bertanya. Kita tahu banyak orang sebenarnya paham masalah tapi memilih diam. Kenapa? Karena takut. Takut salah, takut dimusuhi, takut kehilangan kenyamanan. Rocky memilih sebaliknya. Dia menanggung resiko itu. Dia tetap bicara, dia tetap mempertanyakan. Dan disitulah ketajamannya ditempa. Konsistensi, hari demi hari, berdiskusi, berdebat. Critical thinking bukanlah satu tembakan, ia pisau yang diasah setiap hari. Dan semakin diasah, semakin tajam. Apakah selalu benar? Tidak. Kadang meleset, kadang berlebihan. Tapi ia tidak berhenti. Itu yang membedakan. Dia tidak mencari kebenaran final. Dia mencari ruang untuk meragukan. Karena kebenaran hari ini bisa runtuh besok. Sementara kita sudah terlalu sering disuapi jawaban. Kita nyaman dengan kalimat begitulah adanya. Kita lupa bertanya, kenapa begitu? Maka ketika ada yang tiba-tiba membalikan meja, kita marah. Padahal yang ia lakukan hanya menggoyang kenyamanan. Kursi empuk kita ditarik. Kita jatuh, kita kaget. Lalu kita sadar, mungkin kita memang terlalu lama duduk. Itulah critical thinking. Bukan soal pintar, bukan soal banyak tahu, tapi soal keberanian mental. Berani tidak nyaman, berani berbeda, berani menanggung resiko. Dan hanya sedikit yang sanggup. Sebagian ikut arus, sebagian memilih diam, sebagian mengulang jargon agar aman. Di tengah kebiasaan itu, orang yang kritis akan selalu tampak menonjol. Karena dia berani mengucapkan yang orang lain simpan rapat-rapat. Dan kalimatnya pun terasa tajam, menusuk, mengiris, membuat banyak orang tidak bisa tidur nyenyak. Critical thinking seperti Rocky Gerung bukan sulap, bukan karunia yang jatuh dari langit. Itu hasil latihan panjang, itu hasil keberanian untuk bertanya lagi dan lagi. Dan sejujurnya kita pun bisa. Kita punya kapasitas yang sama, tapi seringkali kita menguncinya sendiri. Dengan rasa takut, dengan rasa malas, dengan rasa nyaman. Maka pertanyaannya bukan lagi, kenapa critical thinking Rocky Gerung bisa tajam? Tapi, kenapa kita membiarkan critical thinking kita sendiri jadi tumpul? Karena pada akhirnya, berpikir kritis bukan soal siapa dia, tapi soal siapa kita.
Apakah kita berani keluar dari kenyamanan? Atau kita memilih diam sambil berharap orang lain yang bertanya untuk kita?